Asbake telekin Asbake. Direken. Asbake tolong. Aku gak iso mikir. Tegang. Kopoku, apa tok? Aduh aku. Ya apa peningnya Jur? Welcome back to my YouTube channel. Asik. Welcome pelan-pelan aja. Ya, gratis. Enggak pengen opening aja. Ayo bareng-bareng. Pancingen terus aku lah ngomong-ngomong Iya, dhewe. pas nyaut kok. Ece responsif loh. Hai semuanya, selamat datang di Farafil Podcast. Jadi kali ini kita akan membahas apa sih? Putih abu-abu. Oh iya, kita melanjutkan part dari hitam manis, asam manisnya putih abu-abu dan Hitam manis guys, tipu dia. dan kita sudah sampai di part kedua membahas tentang kelas 2. Podcast ini dibawakan oleh Teguh dan Mbak Eca. Hai doang. Jadi kelas 2 ini identik sama senioritas antara kakak kelas dan adik kelas. Oh iya. Promosi ini nanti aja. Kenapa rokokku sih? Ini agresif banget ya Mas ini. Disuruh ngomong gak mau. Sekarang nyuruh temennya ngomong dia ngomong. Karena nak mau sih ngomong. Biasanya kan promosi kan yang di awal. Itu loh. Enggak, sekarang kita beda. Iya, sekarang kita beda. Ya sok monggo aku. Jadi ini basicnya cerita soal pengalaman sendiri kan. Nah, soal senioritas adik kelas dan kak kelas ini ada pengalaman nggak? Pengalaman dari aku pasti adik kelas menilai aku jahat. Kenapa tuh? Gak tahu ya, mungkin karena mereka belum kenal. Padahal aku jahat itu karena alis, guys. Bukan jahat, tegas. Enggak, mereka jujur bilang kalau aku tuh kalau dilihat tuh jahat. Itu kan dalam sebuah organisasi tapi Enggak kok beneran. First impression masa dibilang jahat? Iya, judes. Beneran aku nggak bohong, di mana-mana pasti bilangnya gitu. Judes, jahat, sombong. Udah nggak ada yang bagus pokoknya. Tapi adik kelas dulu itu kayak itu enggak sih? Apa sih? Anjir kata ngomong apa? Kelasku ya katanya ngomong. Tapi adik kelas itu ono sing menarik gak sih menurutmu? Iki bahas soal adik kelas iki. Enggak. Masuk enggak? Sama sekali. Maksudnya menariknya gimana? Menarik dalam semua hal. Ada sih menarik. Kemampuannya. Karena aku nggak bisa, jadi aku tertarik sama dia. Oh, seperti itu. Gitu. Enggak, ini serius. Ih. Dia lu guyu ayo. Aku bingung kata ngomong apa ya. Enggak serius. Ada salah satu adik kelas waktu itu. Dia nggak ikut, Iya, dia nggak ikut komunitas, dia nggak ikut komunitas kayaknya waktu itu kalau nggak salah dia tuh nggak ikut komunitas. Tapi dia tuh punya kemampuan yang aku tuh nggak bisa, tapi dia bisa. Iya tuh aku tertarik, jadinya aku tanya, kok kamu bisa, kamu belajar dari mana gitu. Malah aku punya adik kelas, dia tuh nggak jurusan multimedia, tapi dia tuh bisa animasi, guys. Aku nggak bisa. Waktu itu dia ambil jurusan apa emang? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, jadi dia tuh anak akuntansi, tapi dia tuh bisa. Nggak cuma animasi sih, jadi dia ngedit itu bisa. Loh, tapi yang paling menarik bagi aku tuh karena dia bisa animasi. Soalnya aku nggak bisa. Aku iri, guys. Kita yang sekolah 3 tahun di multimedia. Kita ya, yang sekolah 3 tahun di multimedia ya. Nggak bisa animasi. Bikin animasi palingan mentok pakai flash. Iya benar. Nah, karena apa? Bukan nyalain gurunya sih. Gurunya ngajarinnya cuma 1 kali doang loh dulu itu.
Iya benar. Satu kali doang kan dulu itu. Satu kali itu pun. Satu kali pertemuan. Nggak sedetail yang harusnya Iya, cuma itu tok. Iyalah, makanya itu aku iri sama anak jurusan itu. Tapi kalau misalkan kita nyalain guru, kita juga salah. Soalnya kita kan harusnya aktif sebagai murid ya kan. Ya tapi nggak gitu juga lah. Nggak gitu juga. Makanya terus kirain ini ceritanya mau salah-salahan atau gimana sih? Enggak. Tapi menurutmu kalau orang udah mampu menguasai satu skill kan nggak ada salahnya kan dia menguasai skill lain dengan ambil jurusan lain kan? Iya makanya mungkin itu. niatnya dia makanya, seperti itu. Mungkin aku punya pikiran gini. Oh mungkin anak ini bisa animasi, bisa multimedia lah istilahnya. Makanya dia ngambil akuntansi biar bisa banyak gitu kan. Mungkin pikirannya gitu. Dia gitu. Positive thinking. Gitu. Tapi adik kelas dulu itu ada yang songong loh. Masa? Iya. Kalau sama aku sih nggak ada ya guys. Nggak, kayak apa ya? Kayak ada beberapa adik-adik kelas kita itu yang kayak langsung unjuk gigi sama kemampuan dia di sekolah, apalagi dalam gitu ya organisasi. Nah, ya jadi sih. kayak iya. Masa sih? Siapa sih? Enggak, ada lah, cuma nggak tahu siapa orangnya. Jadi dia itu kayak dalam suatu organisasi dia itu langsung unjuk gigi gitu loh. Padahal jadi kadang orang-orang kayak gitu itu tolonglah kakak kelasmu ini jauh lebih tahu daripada kamu. Iya, kalau dia unjuk gigi gitu malah kayak apa sih? Iya. Nggak pantas gitu ya nggak sih? Iyuh. Aku aja yang nggak tahu ya, yang mungkin yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada kamu pun lo, aku lo nggak unjuk gigi, aku lo nggak kita show selalu off. be aja. Kayak gitu. Kita selalu merendah guys untuk meroket. Mantap nggak? Mantap Kak. Mantap, kita tuh selalu merendah untuk meroket. Tapi ada juga loh adik kelas yang suka menjilat kakak-kakak kelasnya. Wow. Nah itu. Keras ya. Berarti dulu kita kalau diinget-inget. Aku pun dulu pernah sih kayaknya kita punya teman yang suka menjilat kakak kelas deh. Kayaknya aku paham deh. Siapa ya? Ada lah dulu yang apalagi yang udah famous kan, kakak kelas yang udah famous kan biasanya kan banyak penjilat-penjilat yang ada di sekeliling dia. Nah kayak gitu. Istilahnya mungkin dia mau panjat sosial. Iya, guys. istilah panjat sosial tapi in real life. Gitu. Pura-pura lupa dia. Terus apa lagi? Banyak. Kalau soal adik kelas sama kakak kelas. Aku kalau sama adik kelas mah nggak pernah punya kesan yang buruk. Insya Allah ya, semoga ini. Soalnya aku selalu Be positif. Aku selalu suka. Tetap merendah untuk meroket. Asik. Aku selalu suka. Mercon. Pokoknya kalau dia baik, aku baik. Udah gitu. Oh gitu ya. Jadi kamu tergantung mereka tanggapnya ke kamu itu gimana? Iyalah. Kamu nanggapnya mereka gimana? Gitu Iyalah. Ya. Sesuai apa mereka lakuin ke kamu. Mantap. Masa aku baik, terus dia jahatin aku masih baik, nggak mau. Betul sih. Tapi aku juga nggak jahat juga sih. Maksudnya kalau dia jahat terus aku balas jahat juga nggak. Tapi dari semua pembahasan yang kalian tadi bahas, itu kalian ngebahas dari sudut pandang kakak kelas. Iya. Iya nggak? Iya betul. Kita masih belum ngomongin loh sudut pandangnya adik kelas itu gimana. Iya. Iya. Iya nggak? Jadi tapi gimana aku nih? pernah sih jadi adik kelas yang menilai kakak kelas itu. Nah jelek. itu makanya tadi yang sempat yang di awal yang dibahas sama Mbak Eca sama Mas Teguh tadi ya, yang ada satu adik kelas yang tadi katanya Mbak Eca bikin Mbak Eca tertarik, yang tadi punya skill kemampuan. Nah betul. Kalau misalkan kita ada di posisi itu, terus kita ada sedikit rasa sombong, itu menurutku wajar sih. Iya sih. Ya karena kita bisa gitu loh. Iya sih. Tapi kita bisa ngelakuin sesuatu yang kakak kelas kita nggak bisa. Nggak bisa, benar sih. Itu kan tapi ada sebuah rasa nilai, bangga. Tapi kan nilai. belum tentu si kakak kelas itu gak bisa kan.
Bisa aja kakak kelasnya merendah lagi untuk meroket. Iya, bisa aja si kakak kelas ini pura-pura nggak tahu. Banyak itu waktu zamanku sekolah banyak yang kayak gitu. Tahu-tahu di belakang dia udah ngupload misalkan di story IG dia ngelakuin ini itu. Padahal pagi di sekolah ketemu, bilangnya nggak bisa. Ya adalah yang kayak gitu. Ya adalah. Terus ini kita ngeblank apa nih? anjir. Kita jadi adik kelas. Oh iya dong. Iya, perspektif kita pas kita jadi adik kelas. Aku pernah sih menilai satu kakak kelas cowok waktu itu. Bukan siapa? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Nggak usah disebut dong namanya di sini. Ya, BE temennya yang dengerin. Oh gitu. Nah, di grup. Ya buat kalian yang tahu Jangan siapa dong. yang kita maksud, itu share aja ke dia. Jangan. Share aja di kolom komentar. Share aja di kolom komentar for April. Nanti kita bahas. Yang disebut namanya ya. Ya, yang disebut namanya. Aku pernah mangkel sama kakak kelas itu. Iya sih, aku juga sih. Ada sih kayaknya rasa-rasa mangkel sama kakak kelas itu. Apalagi soal percintaan ya, kalau menurutku sendiri. Soalnya Dalam sudutnya Mas Teguh percintaan. Kalau dalam sudut pandangnya Mbak Eca gimana? enggak, karena kakak kelas itu selalu memaki-maki adik kelas. Gitu. Jadi Kembali lagi be positif ya Mbak Eca. iya sih ya, maaf guys. Tujuan mereka itu apa? Itu Iya. bukan. Tujuan mereka itu buat ngerendahin kamu supaya kamu bisa meroket. Asik. Asik. Enggak, tapi jahat. Yo mungkin ya karena ada ininya ya, ada maksudnya ya, jadi dia jahat. Ya, Gitu makanya dia. itu. Jadi kalau misalkan semua itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, pasti penilaian juga berbeda Ya, gitu loh. kita kan punya penilaian masing-masing. Gitu. Tapi nggak bisa, udah aku pokoknya sakit hati sama kakak kelas itu. Wes Bener. kadung- wes Sampai kadung aku kelas loro. 2, sampai aku kelas 2. Sampai dia lulus deh kayaknya. Astaga. Sampai dia lulus aku masih sakit hati banget. Jangan dibawa sampai mati lah, nggak Enggak, boleh. kalau sekarang udah enggak, soalnya kemarin ada buka bersama di sekolah, ada dia datang tiba-tiba. Aku udah nggak mangkal sih, udah biasa aja. Oh. Itu udah dilupain, udah dimaafin atau gimana? Kan beda tuh, dimaafin sama dilupain. Kalau dimaafin dia nggak pernah jahat ke aku. Ya, maksudnya nggak makanya. pernah, maksudnya nggak pernah yang sampai ya apa ya? Nah, itu sesuatu yang harusnya nggak ada, Mbak Eca. Itu Iya, memang seharusnya dia nggak ada. Itu sesuatu yang negatif. Itu hilangkan itu. Hilangkan sudah. Udah lupa kok, udah lupa. Oh, alhamdulillah kalau gitu mah. Udah ya? Kita masuk ke topik kedua atau gimana? Enggak, aku kan belum cerita versiku sendiri. Nggak adil nih. Nah, dulu itu pernah sih ada kakak kelas yang dia itu fashion banget gitu loh. Kayaknya sama deh kita kakak kelas. Jadi anjir. Enggak sih. Aku mampangi soalnya Aka. Aku nggak pernah memperhatikan kakak kelas beda jurusan. Ya, soalnya yang aku liatin dari awal aku sekolah itu kelas sebelah gitu, bukan yang jurusan sama kita. Ya soalnya Beda kan jurusan. kamu laki-laki. Iya, makanya Masa aku itu. lihat jurusan sebelah kan cewek semua. Tolong ya Anda. Ya yopo. Ayo. Nah, jadi kakak kelas yang fashion banget itu kan otomatis lebih dilihat kan sama adik-adik kelas kita. Pasti. Yang harusnya adik kelas kita itu jatah buat kita gitu loh. Asik. Paham maksudku nggak? Kalau kita kelas 1 ya berarti kita itu jatahnya kelas 2 yang Mau apa maki-maki sih? lah istilahnya ya. Enggak, yang kalau misalkan cari pasangan itu cari yang sebawa, enggak, yang satu kelas di bawah aja Ya lah, guys, enggak usah jadi 2 dari kelas. dulu tuh Mas yang satu ini tuh selalu ribut dengan percintaan memang. Enggak. Alhamdulillah aja. Enggak ini serius kan? Alhamdulillah, jadi Ramadan tahun kemarin dia tuh berdoa semoga bisa dapat pasangan Apaan enggak sih? anjir? Alhamdulillah kan Ramadan kali ini dia dapat pasangan, jadi udahlah. Jadi kita harus memaklumi kalau yang dari tadi diomongin tuh percintaan. Iya sih.
Kita kan berbicara fakta, Teguh. Maaf. Tapi di balik susahnya cari pacar adik kelas itu gara-gara banyak kakak kelas yang terlalu show off. Itu kita itu ada kendala soal sekolah sebelah loh. Kita kan sekolahnya kan dempetan kan, itu 2 sekolah yang dijadiin satu. Nah kadang itu sekolah di sebelah itu show off juga. Banget. Nah hal-hal kayak gitu itu yang kadang-kadang ngebuat anak-anak dari sekolah kita itu kurang populer. Iya. Dibandingkan sama yang Dibandingkan sama sekolah sebelah. Nah ini tema kita kedua ini adalah STM versus SMEA sih. Asik. bukan tema pembahasan. Iya, tema Pembahasan pembahasan selanjutnya. kan. Nah, jadi nggak Pokoknya STM sama SMEA itu selalu berkesinambungan. Dor. aku bingung anjir. Oke, saya ambil alih ya. Jadi untuk poin kedua ini yaitu STM versus SMEA. Kenapa kita bikin poin ini? Karena di sekolah kita dulu, sekolah kita kan berdempetan tuh sama sekolah sebelah STM. Sebelahan ya. Sebelahan. Jadi ya bisa dikatakan bergabung sih. Soalnya dekat, nggak ada pembatasnya Bukan apa? deket, Emang satu digabung. gedung akhirnya. Iya. Nggak? Iya nggak sih? Iya. Iyalah. Iya kita loh kalau misalkan mau ke lab loh, kita kan harus ngelewatin. Iya, kita mau ke kantin ngelewatin STM. Ngelewatin ini ya. Kantinnya cuma satu. Iya, jadi STM sama SMEA itu kantinnya cuma satu. Itu momen yang paling apa sih nyeremin sih kalau nggak salah sih. Kalau menurutku sendiri ya, karena STM di sekolah kita itu kayak preman gitu loh. Iya. Jadi kayak ada gang kecil menuju kantin, itu kanan kiri itu auto ada penduduknya. Iya, penduduknya duduk. Udah stay gitu loh. Kayak Duduk kalau di ada bawah cewek gitu. ya itu buat aku gitu loh. Kayak gitu. Terus dikejar terus sampai dapat nomor telepon, akhirnya jadian tahu-tahu. Sampai ini masih ingat sih. Itu ada anak STM yang masuk kelas SMEA. Yang tujuannya itu buat anjir Apel. buat apel doang. Apel coy. Serius. Iya. Golongannya suci gak sih? Enggak ada. Kamu. Enggak serius. Jadi STM tuh karena aku dulu emang dari berisik banget ini anak orang. Anakku tuh lagi belajar rame-rame. Iya. Jadi karena aku dari SD, temanku tuh banyak cowoknya. SMP enggak sih di sini karena aku barusan pindah ya. Barusan pindah di sini. Jadi aku SMP kayaknya enggak punya temen. Punya tapi enggak yang banyak banget itu loh. Iya. So aku masuk di sekolahan ini sampai mau sebut sekolah. Masuk di sekolahan ini. Terus kok ada STM-nya yang biasanya temenan sama cowok itu biasa aja, sekarang lihat cowok itu jadi males. Gitu loh. Aku aja loh yang dulu kan sebelum nggak tahu kan, dulu itu disarani sama orang tua itu buat masuk STM aja, soalnya itu laki-laki itu kebanyakan itu ambil jurusan di situ. Cuma kan aku kan mikirnya kan STM kan gak ada cowoknya toh, dan aku itu belum bisa gak ada ceweknya. Aduh ya Gak ada Allah. ceweknya, dan aku itu belum bisa beradaptasi kalau sekelas itu cowok semua. Tuh kan, enggak, itu alibi sebenarnya. Enggak, emang kayak gitu. Ternyata di sekolahku itu STM-nya itu buruk banget. Nah, nggak bisa dibayangkan kan kalau misalkan aku dulu itu sekolah STM dan harus apa sih? Jadi orang yang kita omongin sekarang. Nah, kayak gitu loh. Aku nggak bisa bayangin anjir. Enggak, sumpah, soalnya STM di satu lingkungan kita tuh parah. Iya sih, parah Banget sih. enggak sih? Banget. Sampai kan ada musola kan di sekolah kita kan, dan musola itu letaknya itu lebih ke arah SMEA. Ya, di area kita. Dan STM yang beralasan buat sholat itu kadang suka nongkrong dulu di situ. Enggak sholat, itu sebenarnya enggak sholat, mereka Iya alibi. kan beralasan. Duduk nongkrong jongkok gitu di Duduk depannya musola. nongkrong anjir. Padahal sekolah kita itu termasuk sempit ya. Antara jalan itu cuma mungkin semeter. Yang isinya Semeter itu, setengah meternya itu
STM semua. Iya, bener itu bener. Jadi kalau mau ke kantin nggak wes titip aja. Nah, iya. Coba Males. dulu kalau ojek online sampai sekolah sih bisa sih. Tapi dengan perlakuan STM yang kayak gitu loh, guru-guru kita loh ya be aja. Be aja. Nggak apa sih. Malah kita yang disalahin. Dikira Kayak, kita yang ya wes lah kalau emang ada STM di situ ya kamu jangan keluar lah. Ya nggak jangan bisa lewat gitu situ. toh. Nah, kalau kita mau ke kantin Nah, itu kan emang hak kita buat ke kantin atau kemanapun selama itu masih di lingkup SMEA. Iya, jam istirahat. Padahal aku nggak ngerti ya jam sekolah STM itu dari jam berapa sampai jam berapa dan istirahatnya itu loh kadang sebelum istirahat itu STM itu udah stay di SMEA. dia udah pasang badan duluan Iya, di udah depan. pasang badan duluan anjir. Jadi sebelum SMEA lewat gitu dia tuh udah pasang badan dulu. Sambil unjuk gigi gitu. Aneh, sumpah parah. Benci deh. Ya seperti itu sih SMEA sih. SMEA sama STM. SMEA versus STM. Tapi bentar, tapi ada yang sampai sekarang anak SMEA Jadian. kenal sama STM, kenalan, jadian, sekarang sampai nikah ada, guys. Iya sih ada. Terus udah punya anak. Nggak perlu disebut, Gak ngapain boleh disebut sebut sih? nama, ayo. Nggak, tapi nggak cuma satu, banyak. Ya mungkin itu salah satu. Tapi mungkin STM yang bisa nikah sama anak SMEA sampai saat ini mungkin dia anak STM yang baik-baik saja. Iya sih, itu kayak nyari jarum di Nyaring gitu loh dia jadinya. nggak filter dulu itu harus pasti. filter dulu. Karena nggak semua anak STM, ya nggak, ya emang nggak semua sih. Ya nggak semua. Iya nggak sih kayak Gini. Nggak semua anak STM itu baik, udah titik. Enggak. karena orang-orang yang ngomong kayak gitu itu pasti punya pengalaman buruk sama anak STM. Ya emang iya, aku punya pengalaman buruk sama anak STM. Aku enggak sih. Aku kan selalu baik di sekolah. Oke. Ingat gak sih dulu sempat ada kejadian di mana teman kelas kita sampai berantem sama anak STM gara-gara cewek? Iya. Nah itu salah satunya. Masa? Iya. Siapa? Ada lah. Ada beberapa. Masa? Aku Serius? lupa. Ya Allah. Gini loh kak. Kalaupun itu mereka ngedengerin podcast kita, mungkin mereka bakal ngerasa dan mungkin mereka bakal ketawa. Tawa, iya. Iya. Ih, Soalnya masa? apa ini sesuatu hal yang memalukan loh. Ngapain sih berantem sama cewek karena cewek? Ya nggak? Masa? Iya serius. masa? Anak Sumpah. kelas kita? Anak kelas kita. Nggak tahu, lupa. Bahkan di grup ada dia. Kalau misalkan kamu bahas kamu ungkit-ungkit gitu maksudnya ya. Kamu sindir-sindir. Pasti dia nyaut. Ya udah, abis ini podcastnya di-share aja di grup. Oh, boleh di-share, siapa boleh sih? di-share. Ya udahlah, nanti aja abis ini. Oke. Untuk pembahasan STM versus SMEA mungkin cukup sampai gitu aja sih. Soalnya kita di target sama audioman-nya nggak boleh lama-lama. Editornya dari tadi ngode-ngode terus. Karena kalau kita terusin itu banyak kemungkinan kita isinya cuma menjelek-jelekan STM doang. Iya, betul. Kita kan juga nggak boleh ya kan. Nah, daripada terjadi Daripada permusuhan. Bukan gitu. Tapi emang kebanyakannya STM buruk gitu loh. Bukan maksud kita untuk STM di sekolah kita. mereka. STM Iya, di STM di sekolah sekolah kita. kita. STM di sekolah kita ya. STM di sekolah kita, bukan di STM lain ya. Oke, titik. Jadi di STM kita itu di sebelah kita maksudnya itu hampir semuanya itu buruk. Udah titik. Sekolah kita ya, sekolah Iya. kita. Itu perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Saya itu pro SMEA, bukan pro STM. Titik. Nanti anak STM se-Indonesia protes di Oh, nggak kolom apa-apa. komentar. Jadi nanti kita viral nanti, nggak apa-apa. Aku Oke. suka. Nanti kamu dicari sama. Oh, enggak, nanti bilang gini ya. Besok aku bebasin. Tapi bohong. bohong. Aduh. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Selanjutnya jati diri. jati diri. Soalnya enggak deh. Oh ya, nggak apa-apa Nanti lanjutin. garing. Nggak Enggak, apa-apa, aku udah tuh mau lanjutin. ngelucu, guys. Nah, jati diri.
Jadi dirinya kita sendiri. Ya, jadi semasa sekolah ini kelas 2 sih kita udah mulai menemukan jati diri, kita mau jadi apa ke depannya. Kita mau kita kayak lulus apa. mau kemana. Jadi planning ke depan itu udah mulai terbentuk di kelas mateng 2. Ya, udah mulai mateng lah. Kayak mau kuliah atau kerja atau langsung mau menikah. nganggur. Atau mau tetap stay di sekolah. Nah, jati diri ini terbentuk pas kita itu udah mulai memasuki masa-masa magang. Nah, betul sekali. Tapi sebelum kita itu di kayak kamu itu aku gelegean, guys. Maaf. Kamu nanti mau jadi apa? Kalau misalkan mau jadi misalkan video editor atau audio visual, nanti kamu magangnya di sini gitu. Bener. Itu yang bikin kita bingung dan mau nggak mau memaksa kita buat nyari apa sih maunya kita yang sebenarnya itu. Ada juga tapi yang ditaruh di tempat magang karena terpaksa. Nah, itu yang mau aku bahas. Jadi nggak semua orang tuh bisa nemuin jati diri mereka pas di sekolah. Kayak siapa tuh yang dipaksa? Oh banyak, nggak perlu disebut. Kalau Anda Banyak sendiri? mereka. Kalau aku sendiri sih dulu pengennya tuh magang di tempat yang bisa ada syutingannya. Maksudnya kayak videographer. Ya benar. Tapi berhubung karena nggak ada tempat yang bisa nampung aku, akhirnya ya dari guru aku ngasih saran, mending kamu magang di sini aja nggak apa-apa. Nanti sesuai kamu. Nggak? Tapi sesuai nggak? Tapi endingnya sesuai. Oh, akhirnya sesuai. Sesuai yang aku harapin. Nemuin sesuatu yang gitu ya? Sebenarnya itu aku bisa, cuma aku nggak tahu. Nggak kalau dilatih misalkan, kan? Nggak terlatih. Betul. Nah, Nggak terbiasa. dari situ antara hobi dan fashion tuh jadi nyatu gitu loh. Betul. Yang dulu awalnya aku nggak terlalu tertarik, tapi pas aku nyobain ternyata tertarik. Ketagihan. Ketagihan. Ternyata bikin aku nyaman gitu loh. Asik. Sampai sekarang nggak dia bikin nyamannya? Sampai sekarang. Aduh, jangan bahas masalah itulah. Tapi dipilihin ya itu ya magangnya. Iya. Ada yang Dipilihin. Milih sendiri. Awal Terus bilang ke gurunya. Kalau aku kebetulan milih sendiri dong. ya kan dulu kan gini kan awalnya kan pertama kan kita dikasih pilihan. Kamu mau magang di mana? Ditawarin dulu. Ditawarin. Kalau misalkan sampai hari H kamu masih belum dapat tempat, baru pihak sekolah yang nyari tempat Ya. gitu. Jadi mau nggak mau kita juga menerima. Tapi nggak sih. Ini ada yang terpaksa nggak sih tempat magangnya? Enggak sih. Dan proses magang ini membuat kita jadi tahu Siapa kita? Asik. Apalagi aku punya pengalaman soal gini. Aku dulu itu nggak magang di tempat magangku. Itu temanku yang memilih aku sih. Nah ternyata padahal aku udah gak ada niatan gitu loh. Gak kepikiran bakal masuk ke situ. Cuma gara-gara temanku narik aku buat masuk ke magangnya dia. Itu membuat aku itu jadi tahu, oh sebenarnya aku bisa loh di sini loh ternyata. Iya kan? Nah, dan Ya itu gitu. membuat aku bisa sampai sekarang gitu. Alhamdulillah nggak? Bersyukur. Ya, alhamdulillah bersyukur Syukur. karena nggak ada yang tahu gitu loh. Ternyata dengan aku mengambil step kayak gini itu membuat aku jadi seperti ini. Keluar dari zona nyaman ya Iya, berarti. Bener. Berarti aku dong yang salah di sini. Aku milih, guys, di rumah sendiri. Jadi nggak bisa tahu gimana sih. Ngerasain sesuatu yang baru. Iya. Iya, kayak si adik kelas itu tadi kan ya kayak gitu. Kalau udah nyaman di satu posisi sih ya ada baiknya buat apa sih anjir? Ngeblank. Kan percintaan, guys. Enggak. Mohon maaf nih jadinya. Tapi kendala magang kita itu karena sorry. Tapi magang itu ada kendala lain yaitu SPP. Jadi SPP itu yang belum lunas itu
Nggak diberangkatin, ya. Jadi sampai ada beberapa yang harus stay di sekolah dulu. Sampai SPP-nya lunas itu baru berangkat. Jadinya judulnya magang di lab. Bantuin itu. Bersih-bersih. Tapi SPP ini ngeberatin gak sih menurutmu sendiri? Yang enggak, maksudku telat sih boleh sih menurutku sih. Kayak ayolah. Selama kita magang kita bayar SPP enggak? Iya, Bayar. Ya itu memberatkan judulnya. Itu memberatkan sih. Soalnya kan kita nggak ada kegiatan di sekolah. SPP pun yang katanya ada include fasilitas kayak gini, endingnya nggak ada kan. Wassalam. Itu cuma. Untung jangan sebut nama sekolah ya. Takut menyesal mereka semua yang mau daftar. Multimedia punah. Multimedia iya, masa di sekolah kita sekarang nggak ada multimedia. Karena memang multimedia itu udah jadi media mainstream gitu, yang semua orang bisa secara otodidak. Nggak di sekolah. Jadi mereka bisa belajar nggak harus di sekolah. Nggak harus di sekolah. Semua udah tersedia di smartphone kita. Betul. Multimedia kan sama ada kuota. Nah, SPP pun ini kalau kita nggak bayar, kita nggak bisa ujian loh. Jadi kayak ujiannya di musola masa. Ya SPP Allah, itu ya sepenting apa sih Pak, Bu, buat ibu guru yang dengerin, sampai yang mau ujian pun itu harus tertunda, sampai harus nggak dibolehin masuk ke kelas gitu loh. Tapi mungkin di sekolah lain memang ada efeknya ya. Maksudnya kalau misalnya iya sih. Aku feelingnya gitu juga gitu. Kayak nggak semua sekolah yang SPP-nya itu kelihatan mata, tapi ada juga beberapa sekolah yang SPP-nya itu nyata. Jadi fasilitas. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita kan, karena selama ini kita wajib tepat waktu. Bayar SPP. Tapi kita nggak tahu hasilnya SPP ini jadi apa. Di sekolah itu ada apa, nggak ada kemajuan. Maksudnya dari alat mungkin multimedia ya. Dari alat fasilitas yang kita pakai juga nggak ada. Nggak ada peningkatan apapun. Terus komputer itu ya bisa kadang gantian. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya nggak ada hasil nyata gitu loh SPP kita. Jangan gitu ta. Kok sepertinya kau penting jelekan sekolah ya? Enggak. Kan dari awal kan udah dibilang ada beberapa yang SPP-nya itu kelihatan sama mata dan ada beberapa yang enggak. Tapi kita juga nggak tahu, kita juga nggak nyalain sekolahan. Mungkin kita uang tahu, SPP kan? Mungkin ya, jadi mungkin kita mohon maaf, mungkin ada bapak ibu guru yang denger ini ya. Bapak ibu guru kita maksudnya guys. Kita mohon maaf, mungkin kita nggak tahu. Kita nggak menjelek-jelekan ya sosok guru ya. Kita cuma menanyakan SPP ini larinya kemana gitu doang. Mungkin itu yang dipertanyakan sekarang. Tapi magang ada pengalaman nggak sih? Pengalaman soal magang, susahnya magang atau? Enggak, aku malah ngerasa bosen magangnya. Soalnya dari SMP hitungannya ya kan, aku tuh. Dijelasin dulu deh, kamu itu magangnya di mana? Disebutin? Iya, enggak usah dirinciin, dijelasin aja. Dijelasin aja. Jadi aku tuh magang